Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga semangat dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian nantinya akan mampu mengenal sifat-sifat Allah, kemudian menghafal sifat-sifat Allah, dan juga memahami sifat-sifat Allah. Nah, anak-anak, sebelum Bu Firdi lanjutkan nih, kira-kira ada berapa sih sifat-sifat Allah itu? Ada yang tahu? Betul. Sifat-sifat Allah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat wajib terlebih dahulu. Apa sih Bu sifat wajib itu? Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh pasti memiliki sifat ini dan jumlahnya ada 20. Apa saja Bu kira-kira sifatnya? Yang pertama ada wujud yang artinya ada. Allah itu pasti berwujud, Allah itu ada. Kemudian qidam, Allah itu terdahulu sebelum ada makhluk, sebelum ada alam semesta, Allah itu sudah ada dengan sendirinya. Kemudian baqa, Allah itu pasti kekal, tidak akan pernah mati. Mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, Allah tidak seperti makhluk yang Ia ciptakan. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk. Allah bisa menciptakan semuanya tanpa bantuan makhluk apapun. Kemudian wahdaniyah, yaitu artinya esa atau satu. Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Kemudian kudrah, Allah maha kuasa. Allah berkuasa atas segalanya. Irodah, berkehendak. Kemudian ilmun, Allah maha mengetahui. Dari hal yang terkecil pun, ataupun sesuatu yang disembunyikan oleh manusia, Allah pasti mengetahui. Kemudian haya, Allah itu hidup. Allah maha hidup. Berikutnya apa Bu? Sama, Allah mendengar. Allah pasti mendengar semua doa-doa kita, bahkan yang ada di dalam hati pun, yang ada di dalam kalbu pun, Allah pasti mendengar apa yang kita doakan kepada Allah, apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah maha melihat, baswar, Allah melihat, kalam, Allah berbicara, qadiran, Allah berkuasa, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, bahkan juga mutakaliman. Allah berbicara melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Setelah kita belajar sifat wajib, berikutnya adalah sifat mustahil Allah. Coba, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah? Nah, sifat mustahil ini merupakan lawan dari sifat wajib. Yang artinya, sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Jadi sifat-sifat yang dimaksud di mustahil ini adalah tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat ini. Jadi sifat mustahil ini jumlahnya juga 20 karena lawan dari sifat wajib. Apa saja Bu Firdi? Yang pertama, adam, artinya tidak ada. Allah nggak mungkin tidak ada. Allah itu wujud, ada. Kemudian hudud, baru. Allah nggak mungkin baru karena Allah itu sejak dahulu sebelum adanya apapun, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya makhluk, Allah itu sudah ada dengan sendirinya. Kemudian fana, rusak, nggak mungkin Allah rusak. Allah kekal. Memasalatul hawadisi, menyerupai makhluk. Allah itu adalah zat yang tidak sama dengan makhluknya. Qiyamuhu bi ghairihi, tidak mungkin Allah tidak berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh bantuan siapapun untuk menciptakan semuanya. Ta'adud, berbilang, Allah itu Maha Esa. Ajazun, Allah tidak mungkin lemah. Karohah, Allah tidak mungkin terpaksa. Allah jahlun, tidak mungkin Allah bodoh. Mautun, mustahil Allah itu mati. Walaupun nanti ketika hari kiamat semua makhluk akan hancur, semua makhluk akan mati, tapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada. Sumun, tuli, nggak mungkin Allah tuli, karena Allah maha mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan. Kemudian umyun, Allah tidak mungkin buta. Bukmun, bisu, ajizan, adanya Allah yang lemah, nggak mungkin Allah itu lemah. Karihan, jahilan, mayitan, aswama, a'ma, abkam. Jadi Allah itu maha segalanya, maha ada, maha berbicara, maha mendengar. Dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang berjumlahnya 20. Jadi sifat mustahil ini anak-anak merupakan sifat kebalikannya dari sifat wajib. Nah, berikutnya
Sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Ayo, dari gambar di sini, ada gambar apa saja coba? Ada gambar hujan, ada gambar orang yang sakit, ada juga gambar orang yang sedang kehausan minum air. Berarti apa hubungannya dengan sifat jaiz Allah? Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiz Allah cuma satu. Allah bebas berkehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jadi hari ini nih, hujan karena memang Allah berkehendak untuk hujan, tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk hujan ya nggak mungkin akan hujan. Kemudian ada orang yang sakit, kalau memang hari ini Allah menakdirkan seseorang untuk sakit, orang itu pasti akan sakit. Tapi kalau ternyata Allah ini tidak menakdirkan orang ini untuk sakit, ya nggak akan sakit. Itulah sifat jaiz Allah. Allah bebas berkehendak, Allah bebas melakukan apapun, dan Allah bebas tidak melakukan apapun. Kemudian mengapa sih kita harus mengenal Allah melalui sifat-sifatnya? Yang pertama, memahami bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang sempurna. Kalau makhluk tidak ada yang sempurna, tapi Allah maha segalanya, maha sempurna. Yang kedua, yaitu agar kita semakin mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semakin menumbuhkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Yang keempat, mengingat kebesaran Allah di setiap aspek kehidupan. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya loh anak-anak. Allah ini maha segalanya, Allah ini maha besar, maha agung. Sedangkan manusia ini terbatas. Manusia ini lemah. Nah, kemudian terima kasih atas segala perhatian kalian. Jangan lupa untuk menghafal sifat-sifat wajib Allah dan juga mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.